wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairullah, guru SMK Negeri 2 Marabahan, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Barito Kuala. Saya pada hari ini akan mewawancarai kepala sekolah saya, yaitu Bapak Kasyanto STMM, dengan modul 3.1 pengambilan keputusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak mewawancarai sebagai salah satu tugas calon guru penggerak Pak. Oke. Membagikan pengalaman dalam mengambil keputusan. Pertanyaan pertama Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau butuhkan moral? Baik, terima kasih Pak Hairullah. Jadi sementara saya sampaikan terima kasih sukses seperti sampean menjadi sebagai guru penggerak ya. Jadi ketika ditanyakan bagaimana langkah-langkah untuk menangani atau mengambil keputusan atau mengidentifikasi dari kasus dilema ITK dan rujukan moral ya. Jadi ini kalau tidak salah bahwa dilema etika itu adalah mempersandingkan hal-hal yang baik dari satu sisi baik di satu sisi baik. Nah, sementara untuk yang rujukan moral adalah membandingkan antara yang baik dan tidak baik. Oleh karena itu, bagaimana tahapan untuk bisa mengidentifikasinya adalah mesti saya biasanya untuk memanggil dua belah pihak ya, masing-masing saya tanyakan satu persatu, kemudian akan saya identifikasi ya ada kasus apa saja di sini. Begitu, Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, khususnya di SMK Negeri 2 Marabahan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Baik, jadi itu disebut dengan dilema etika tadi ya. Jadi yang sama-sama benar adalah kasus yang dilema etika ya, dilema etika bahwa mempersandingkan hal-hal yang sama-sama baik ya. Yang pertama tadi adalah dengan identifikasi, yang kemudian yang kedua bahwa saya harus punya prioritas bahwa setiap masalah apapun harus segera dituntaskan ya. Setelah itu bahwa pengambilan keputusan ini saya biasanya dengan cara untuk melibatkan tim manajemen ya. Jadi di sini kita punya tim manajemen mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah sampai dengan kepala program dan kepala tata usaha. Itu adalah tim manajemen. Nah, disitulah kita ambil suara terbanyak untuk pengambilan keputusan. Selain itu juga kita akan membaca referensi ya, rujukan-rujukan atau regulasi yang berlaku di pemerintahan dan juga di sekolah. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah apa, prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak di SMK 2 Marabahan? Oke, jadi mungkin hampir sama dengan yang saya cerita awal tadi ya. Jadi langkah-langkahnya mesti saya akan mempertanyakan kepada mencari identifikasi tadi itu, kemudian membuat jadwal pertemuan untuk memanggil yang bersangkutan, kemudian untuk selanjutnya untuk bisa membawa kawan-kawan tim manajemen untuk berkolaborasi, untuk mendengarkan dan juga untuk memutuskan bersama dengan tim manajemen. Selanjutnya Pak, apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif ya. Ya. Baik, itu tadi. Jadi menurut saya adalah dilema etika ini membandingkan antara yang baik dengan yang baik. Nah, pasti kita akan mengambil keputusan, kita memilih yang paling baik ya, yang paling baik. Nah, oleh karena itu kita perlu rujukan-rujukan seperti yang saya katakan tadi tentang regulasi pemerintah, kemudian
reporting daripada kawan-kawan yang melihat ibadah personal-personal yang ada ini. Nah kemudian baru kita ambil suara terbanyak, ya suara terbanyak daripada asas demokrasi. Jadi kita mengambil suara terbanyak. Nah dengan satu harapan yang kita putuskan itu adalah memihak kepada memang yang paling baik. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita memberi informasi kepada yang dikalahkan, gitu, yang dikalahkan. Mengapa kok kita mengambil yang terbaik itu adalah bukan kepada dia? Nah, ini penting sehingga untuk mengeliminir, meminimaliskan untuk miskomunikasi ya seperti like and dislike. Luar biasa Pak. Hal-hal apa saja Pak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan dilema etika Pak? Ya, tantangannya adalah kita memperhadapkan hal-hal yang baik ya, hal-hal yang baik ini sama-sama baik ini sebuah keadaan yang menuntut kita untuk cermat ya, untuk cermat mengambil sikapnya ya. Oleh karena itu maka kembali saya ulangi kembali bahwa keterlibatan semua pihak ya, berkolaborasi dengan tim manajemen itu sangat penting, itu tantangannya ya. Siap. Selanjutnya Pak, apakah Bapak sebagai kepala sekolah SMK Negeri 2 Maratahan memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Baik. Menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal. Baik. Menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti yang selama ini dijalankan. Baik. Jadi datangnya masalah itu pasti tidak direncanakan, ya, tidak direncanakan. Nah, oleh karena itu di dalam menyelesaikan masalah pun saya tidak terjaga, ya. Manakala ada permasalahan, maka bagaimana secepat mungkin kita bisa mengatasi permasalahan tersebut. Sebab kalau dijadwalkan nanti jangan-jangan malah numpuk jadwal masalah-masalah yang lain dan tidak tertangani dengan baik. Jadi by time saja ketika memang ada masalah, maka itu sesegera mungkin kita selesai. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Pak, atau membantu Bapak sebagai kepala sekolah SMK Negeri 2 Maratahan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Baik, pasti saya berusaha sekuat mungkin membuat tim itu solid, ya, tim itu solid. Jadi tim ini yang saya katakan di awal tadi, tim manajemen, ya, mulai dari wakil kepala sekolah, kepala program studi, kepala tata usaha, ini adalah saya anggap sebagai sebuah tim inti, maka ini harus solid. Nah, ketika tim ini solid, maka di dalam mengambil keputusan, pasti tim ini akan berpihak kepada kepala sekolah, ya, kepala sekolah kepada kepentingan orang banyak. Ya. Pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa Pak yang Bapak sebagai kepala sekolah SMK Negeri 2 Maratahan petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Baik, jadi kebetulan saya diperjalankan oleh Allah ke beberapa tempat tugas Pak Herila. Iya. Mulai dari Kalimantan Tengah, kemudian di Banjarmasin, kemudian ke Balangan, kemudian terakhir ada di SMK 2 Maratahan. Yang saya ambil pelajaran adalah bahwa lain hutan lain belalang, ya, lain hutan lain belalangnya. Jadi kita tidak serta-merta bahwa lagu gaya di Kalimantan Tengah itu langsung kita bawa plak ada di sini, ya. Jadi pengenalan budaya itu juga mesti harus kita junjung tinggi, ya, junjung tinggi. Kemudian bagaimana kita mengorangkan orang, ya, mengorangkan orang, kita diterima, ya, dalam mengambil keputusan itu diterima oleh yang kita ambil keputusan, yang kita putuskan itu satu kesan tersendiri menurut saya. Gitu Pak, ya. Terima kasih Pak atas berbagi pengalaman dalam mengambil keputusan. Siap. Mudah-mudahan SMK Negeri 2 sukses selalu. Amin ya Allah. Demikian juga Pak Herila. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Hairullah Pak, guru SMK Negeri 2 Marabahan. Ingin membagi pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah di SMA 1 Marabahan tentang pengambilan keputusan. Di sini ada beberapa pertanyaan Pak yang saya ajukan, mohon izin Pak. Pertama, selama ini bagaimana Bapak menjadi kepala SMA 1 Marabahan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Iya. Yang pertama, kalau ada kasus ya di sekolah kita, ya, kita analisis kasus itu baik mengenai penyebabnya sampai kepada dampak yang ditimbulkannya. Nah, kemudian orang-orang yang berkepentingan juga di dalam menangani kasus itu kita ajak diskusi, ya. Karena sebuah kasus yang merupakan kasus dilema, umpamanya yang satu baik, yang satu pun juga baik, mana yang kita ambil keputusan ya di antara kedua itu, ya. Sebuah dilema dalam mengambil keputusan, maka kita ambil keputusan adalah yang mempunyai kepentingan terhadap sekolah, terutama adalah terhadap siswa kita. Mana yang terbaik untuk siswa kita, itulah kita utamakan. Ya. Jadi fokusnya adalah untuk kebaikan siswa. Selanjutnya pertanyaan Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya. Jadi kita diskusikan terlebih dahulu, ya, umpamanya wakil kepala sekolah atau staf wakil kepala sekolah, kemudian umpamanya seksi ketertiban ya yang menangani anak, kemudian juga tuan dengan fungsi wali kelas. Nah, itu kita diskusikan, kita duduk bersama, kalau kita dengarkan pendapat masing-masing dari mereka itu, ya, mana dari keputusan kita bersama itu yang terbaik, itulah yang akan kita ambil, ya. Walaupun umpamanya sama-sama buruk keputusan itu hasilnya, tetapi yang paling minimal ya keburukan itu kalau sama benar, nah itu ya umpamanya pasti yang benar itu pun ada implikasi. Nah, implikasi yang paling kecil keburukannya itu yang akan kita ambil. Ya, jadi kita musyawarahkan. Ya, makasih Pak. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya. Biasanya menangani kasus-kasus itu yang pertama adalah guru bimbingan komisi dulu menangani kasusnya bersama-sama dengan wali kelas, ya. Kemudian terus bekerja sama dengan wakil kepala sekolah. Juga tentunya melibatkan orang tua siswa, ya, kalau itu kasusnya adalah kasus tentang siswa kita, ya. Kemudian setelah itu kita panggil orang tuanya ke sekolah, lalu kita identifikasi permasalahan, kita sampaikan ke orang tua siswa, lalu mana yang terbaik, ya, yang akan harusnya ditempuh oleh siswanya, dipahami juga oleh orang tua siswa. Nah, kita tentunya mengontrol proses itu, dan kalau tentu kita bisa terlibat di dalam pengambilan keputusan yang terbaik, tentu juga berdasarkan hasil musyawarah. Hal-hal apa saja selama ini Bapak di SMA 1 Marabahan efektif dalam pengambilan keputusan-keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Kasus-kasus yang terjadi di sekolah kami, ya, alhamdulillah semuanya bisa diselesaikan secara baik, secara efektif berkat kerjasama tadi semua pihak, ya. Jadi kita tidak boleh mementingkan hanya ego kepala sekolah atau ya, ego salah satu warga sekolah, ya. Semuanya adalah untuk kebaikan kita bersama. Yang pertama fokus adalah untuk kebaikan siswa kita. Bagaimana kita bisa melayani siswa kita untuk memperoleh pembelajaran yang lebih baik. Apakah Bapak sebagai kepala SMA 1 Marabahan
memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan di SMA 1 Marabahan Dalam selama ini? setiap kebijakan yang kita laksanakan ya, kita Ya. selalu mengundang orang-orang yang berkepentingan dalam kasus itu. Umpamanya waktu itu kepala sekolah bidang kesiswaan, bimbingan konsing, wali kelas, siswa tersebut ya. Kita ada jadwal yang kita jadwal setiap 1 minggu, 2 minggu dalam rapat terbatas, rapat koordinasi terbatas ya, antara berbagai ya yang menangani kepentingan tadi ya, bidang-bidangnya. Nah, disitulah kita membicarakan ya apa langkah-langkah terbaik kita untuk keputusan yang terbaik yang bisa kita ambil. Kemudian kalau umpamanya keputusan itu perlu mendesak ya, harus instan ya, nah itu tentunya kepala sekolah ya dengan semaksimal mungkin mempertimbangkan segala risiko yang bisa terjadi. Nah, risiko yang seminimal mungkin itulah yang akan kita ambil. Ya. Selanjutnya Pak, adakah seseorang di SMA 1 Marabahan atau faktor-faktor apa selama ini mempermudah atau membantu, maksudnya ini membantu Pak, di Bapak sebagai pimpinan dalam mengambil keputusan-keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya. Kita kan ada pembantu-pembantu yang wakil kepala sekolah ya, kemudian para guru sesuai dengan bidang tugasnya, dengan konsing, wali kelas, kemudian juga misalnya kepegawaian pemainnya ada wakasek dulu ya, masalah guru kita juga kepala tenaga administrasi sekolah. Nah, inilah yang kita gali informasi-informasi berkaitan pokoknya dengan aturan-aturan ya, kalau ada terbentur aturan ya, baik tentang kesiswaan, tentang guru, kita berkonsultasi atau berdiskusi dengan ya tim kita ini. Ya, itulah yang membantu kita selama ini. Terakhir Pak, pertanyaan, dari semua hal yang telah disampaikan, maka pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik sebagai pimpinan di SMA 1 Marabahan dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari segenap peristiwa atau kasus itu adalah kebersamaan ya. Kebersamaan dalam mengambil keputusan ya. Keputusan kita ambil bersama dengan mempertimbangkan segala hal, dengan masukan-masukan yang ada pada kita, maka keputusan kita ambil itu karena sudah disepakati bersama, maka akan semuanya menjadi nyaman ya. Sehingga walaupun dilema tadi, tetapi karena semuanya sudah menerima ya, walaupun benar-benar atau buruk-buruk hasilnya, tetapi semuanya sudah menerima, sudah paham, maka semua akan berjalan kondusif ya, sehingga ketenangan, kenyamanan warga sekolah, siswa kita dalam melayani pembelajaran anak-anak kita berlangsung dengan baik ya. Jadi berdasarkan musyawarah, diskusi, ambil keputusan, semuanya kita mendengar dari beberapa segi yang ahli-ahli bidang tugasnya, maka insya Allah hasilnya akan terbaik bagi kita semua. Terima kasih Pak. Sekian wawancara Bapak Rasidi, SPDMM. Beliau Kepala SMA 1 Marabahan, Kabupaten Barito Kuala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Pak. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Khairullah, CPG Angkatan 6, Kabupaten Barito Kuala. Mohon izin Pak untuk menggali pengalaman Bapak
sebagai kepala sekolah di SMK 1 Jaro dalam mengambil suatu keputusan. Izin Pak. Silakan. Pertama, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan Pak di SMK 1 Jaro pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kalau kasus yang terlalu signifikan enggak ada. Cuman terkait dilema etika ini berkenaan dengan pembelajaran, kemudian guru itu memberikan sanksi, sanksi yang sifatnya tidak pas dengan apa yang anak itu perbuat. Jadi seharusnya tidak harus dengan cara psikis atau melukai hati seorang anak. Jadi yang hal-hal yang lain terlalu signifikan terkait keuangannya nggak ada. Kita pengambilan kebijakan, bukan pengambilan buku dan sebagainya, lebih ke masalah pembelajaran saja. Selanjutnya Pak, apakah Bapak selama ini menjadi pimpinan memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Maksudnya penjadwalannya? Apakah Bapak dalam sebuah tata kelola memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang ada selama ini dijalankan? Jadi kalau kasus yang berbau dilema etika, kalau memang itu tidak begitu urgent, itu langsung saat itu saya putuskan. Tapi kalau itu masih mengandung dilema etika, kemudian yang membawa prinsip dari seorang guru tersebut, mungkin saya mempelajari terlebih dahulu, melihat permasalahan itu, menggali fakta-fakta yang ada, kemudian fakta-fakta itu saya cross check ke beberapa pihak yang bermasalah. Jadi kita melihat sebuah kasus itu mengandung dilema etika kah atau mengandung bujukan moral kah, itu saya melihat sejauh mana kasus itu urgent dan tidaknya, itu aja. Jadi nggak harus saya jadwalkan sendiri, oh ini yang mengandung dilema etika, harusnya enggak. Jadi dilema etika sejauh bobotnya seperti apa, signifikansinya terhadap proses pembelajaran sekolah. Tapi kalau itu yang berbau dengan pembelajaran dan itu perlu harus kepala sekolah putuskan, jadi saya langsung di saat itu saya putuskan. Kemudian di tempat saya itu ada jadwal tersendiri ya terkait permasalahan apa, itu ada namanya rapat berbagi. Nah, untuk berbagi baik itu kami lakukan setiap hari Kamis, sehingga hal-hal yang sifatnya itu tadi permasalahan demikian terlalu urgent sekali untuk tidak. Lanjutkan Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak di SMK 1 Jaro? Ya, jadi identifikasi di sini ya tidak langsung saya pilih-pilih ya, ini termasuk bujukan moral, ini termasuk dilema etika enggak. Jadi kasus mana yang timbul di tempat saya, ini bujukan moral, tapi bujukan moral antara benar dan salah, itu saya sering mengajak diskusi kembali ke guru-guru saya. Nah, ini mau diambil kebijakan, tapi kebijakan ini terkait dengan langsung ke siswa enggak? Gitu.
Tapi kalau itu menyangkut dengan sesuatu langsung saya berikan keputusan. Kemudian juga yang terkait masalah delima etika juga ya, etika yang perlu saya sampaikan tadi pernah terjadi itu ya tadi guru memberikan sanksi hukuman terhadap anak, karena yang seharusnya sebelumnya tidak harus dilakukan oleh seorang guru. Itu pun saya uji dulu tadi saya panggil dari permasalahan anak sendiri, saya cross check anak menceritakan sebagainya, kemudian dari sisi gurunya yang melakukan tindakan juga saya gali, kemudian ada win-win solution waktu itu juga kan, apa sih yang menjadi kemauan anak saya sampaikan ke pihak guru, dan alhamdulillah guru kami pun menyepakati apa yang dikehendaki oleh anak tersebut, sehingga delima etikanya keputusannya tepat waktu itu ya, win-win solution antara pelanggaran dilakukan oleh seorang guru, tapi kemudian guru itu pun memaafkan apa yang dilakukan oleh murid, kemudian apa yang menjadi kemauan murid juga mau dilaksanakan oleh guru tersebut. Selanjutnya Pak, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda khususnya di SMK 1 Jaro, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Jadi pertanyaan ini sama-sama benar dan sama-sama mengandung kebajikan Pak. Langsung nggak tadi maksudnya? Fasilitas umum apa maksudnya? Langsung. Bagaimana Bapak selaku kepala sekolah, pertanyaannya, menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua buah kepentingan Pak yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung kebajikan, nilai-nilai kebajikan maksudnya. Ya, jadi kalau untuk sama-sama benar itu masuk delima etika, ya, sebuah permasalahan yang sama-sama benar, cuman kebenaran itu saling bertentangan itu delima etika. Makanya setiap ada sebuah delima etika seperti saya selalu mengkaji dulu permasalahannya, siapa aja yang terlibat di situ, saya kaji terlebih dahulu, kemudian saya klarifikasi, kemudian saya lebih banyak mengajak diskusi beberapa pihak yang bermasalah. Kemudian apakah permasalahan tersebut menyangkut kepentingan pembelajaran, yang menyangkut kepentingan peserta didik atau enggak. Tuh, jadi saya kaji dulu, kemudian beberapa pihak yang bermasalah tadi saya kumpulkan jadi satu. Yang sebelumnya ya saya klarifikasi masing-masing saya klarifikasi, kemudian saya temukan jadi satu, saya minta saling memberikan masukan, baru di situ saya bisa memberikan saran ya. Jadi saya lebih banyak memberikan saran terhadap beberapa permasalahan tersebut. Nah, alhamdulillah selama saya menjabat di sana itu setiap saran yang saya sampaikan, apakah ini dikatakan keputusan atau enggak, ini karena beberapa dua pihak ini saling menyepakati apa yang menjadi saran saya. Itu Pak Erol. Lanjutkan ya Pak ya. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja selama ini di SMK 1 Jaro Pak yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan-keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Ya, jadi beberapa yang membantu saya ini ya termasuk kinerja dari guru-guru saya, di materi pendidikan itu selalu integritasnya muncul. Setiap ada permasalahan kecil pun, sedikit pun, selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah, sehingga tidak sampai muncul permasalahan itu yang sifatnya sudah terlalu menumpuk banyak baru diselesaikan. Jadi mereka itu lebih open ya, open terhadap permasalahan, kemudian lebih banyak mengonsultasikan sebelum mereka itu mengambil sebuah tindakan. Ya, jadi tidak
mereka tidak langsung kemudian ada masalah baru dia meninggal. Dia sebelum bertindak sedikit apapun dia mesti menanya kepada kepala sekolah, Iya. Pak, konsultasi ini bagusnya seperti apa? Pasti seperti itu beliau, mereka rata-rata seperti itu, sehingga saya hanya memberikan saran aja, kemudian juga melihat kapasitas dan kompetensi guru-guru saya maupun tenaga pendidik saya. Pertanyaan terakhir ya, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi kan, pembelajaran yang dapat Bapak petik ya selaku Kepala Sekolah SMK 1 Jaro, pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika. Apa Pak pengalaman Bapak dan Bapak petik di SMK 1 Ya. Jaro? Jadi kalau ada permasalahan dilema etika, saya mesti mengacu pada 4 paradigma. Iya. 4 paradigma, kemudian 3 prinsip yang berbasis dengan peraturan, kemudian berbasis dengan empati, Ya. kemudian berbasis dengan hasil akhir. Nah itu, jadi 3 prinsip itu dan 4 paradigma. Kemudian setiap permasalahan dilema etika itu kami menguji dulu 9 langkah pengujian dilema etika dan dalam pengambilan keputusan. Jadi saya ceritakan tadi, saya selalu menganalisis dulu, kemudian permasalahan itu apa, siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Nah, kemudian dari yang terlibat tadi saya kumpulkan, kemudian saya uji, ya, baik bisa intuisi, itu secara naluri dan sebagainya. Ini masuk ke ranah dilema etika ataukah ini bujukan moral saja? Makanya kalau di sini mengandung dilema etika, ya tadi saya lebih banyak ke win-win solution terhadap guru-guru saya dalam mengambil keputusan saya tidak semerta-merta langsung saya putuskan. Jadi saya lebih banyak diskusi, kemudian ada solusi dari kedua belah pihak yang bertiga tadi, kalau ada yang memiliki permasalahan, kemudian saya berikan saran, sebuah saran aja, saran gimana alangkah baiknya seperti ini dan sebagainya. Sehingga alhamdulillah saran tadi bisa dikatakan kebijakan yang disampaikan oleh kepala sekolah. Terima kasih Pak Edi Ya. atas pengalaman Bapak selaku Kepala Sekolah di SMK 1 Jaro. Nama beliau Pak Edi Suharyono, SPD MSc MT. Atas pengalaman beliau, saya sebagai CPG alhamdulillah merasa ada pencerahan dari beliau tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran, khususnya kepala sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita